Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-11. Dalam pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tema sesuai yang ada di dalam silabus, yaitu yang berjudul posisi atau fungsi sunnah terhadap Al-Quran, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah manzilatus sunnah minal Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab, sebagai panduan hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kemudian manusia tidak akan bisa mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap manusia ciptaannya yang mulia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, yang tugas dari para rasulnya itu adalah tabligh, menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Dan wahyu itu yang utama adalah berupa kitab-kitab yang isinya adalah aturan-aturan yang harus dipedomani oleh manusia. Juga tugas dari para rasul, para nabi adalah menjelaskan tentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam Al-Quran diantaranya disebutkan firman Allah, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami menurunkan, kami Allah, ilaika kepada engkau Muhammad, al-dzikra. Al-dzikra itu nama lain daripada Al-Quran. Al-dzikra sendiri itu artinya adalah peringatan. Litubayyina lin-nasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, kepada manusia. Wala'allahum,
yatafakkarun, agar mereka para manusia itu yatafakkarun, sama berpikir. Jadi Al-Quran itu, Al-Dzikra, itu diturunkan oleh Allah kepada manusia, ya, ditubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi, bukan khusus untuk Muhammad, tapi untuk manusia. Nah, Nabi di sini adalah Nabi Muhammad, ya. Tugasnya adalah itu bayyina, agar engkau menjelaskan. Jadi Alkitab Al-Quran, kitab Allah yang suci itu, ya, yang diturunkan kepada manusia itu, manusia tidak akan bisa memahaminya, ya, tanpa ada penjelasan dari Rasul utusan Allah. Oleh karena itu, karena Al-Quran itu mengapa harus dijelaskan oleh para Rasul, oleh Rasulullah, kalau Al-Quran oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara global atau garis besarnya saja. Penjelasannya itu adalah melalui ucapan-ucapan Rasulullah, melalui perbuatan-perbuatan Rasulullah, melalui takrir Rasulullah, yang semuanya itu tercakup dalam sunnah atau sunnahnya. Di Al-Quran itu diturunkan secara mujmal, secara garis besar. Oleh karena itu tidak bisa diketahui rincian-rinciannya kecuali dengan adanya penjelasan. Dalam Quran ada masalah-masalah hubungan dengan akidah, keyakinan yang benar, bahwa ternyata manusia pada saat itu yang menjadi objek dakwah Rasulullah, mereka adalah orang-orang Arab jahiliyah yang keyakinan dan akidahnya itu adalah salah. Kemudian ada yang hubungannya dengan masalah ibadah. Kemudian kisah-kisah dari umat-umat yang telah lalu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Rasulullah melalui wahyu menjelaskan tentang kisah-kisah itu. Kemudian ada adab etika secara umum, etika sosial, dan ada akhlak, ada hukum-hukum. Nah, semuanya itu tidak bisa diketahui secara tafsir kecuali dari penjelasan Rasulullah. Oleh karena itu, karena sunnah itu adalah sebagai penjelas, maka yang datang dari sunnah itu atau sunnah itu mesti sesuai dengan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan.
Mungkin sunnah itu menafsirkan hal-hal yang masih samar dari Al-Quran, merinci hal-hal yang masih mujmal, masih global, atau mentakid, membatasi hal-hal yang masih global, masih mutlak, ya. Atau mentahsiskan sunnah itu hukum-hukum yang masih umum. Kemudian sunnah juga melahirkan atau menciptakan hukum-hukum yang hukum-hukum itu belum dicantumkan, belum ada di dalam Al-Quran. Ya, sunnah menciptakan hukum itu berarti liar bukan, tetapi itu termasuk wahyu, ya, wahyu. Jadi in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala yang disampaikan oleh Rasul tidak ada lain kecuali itu adalah wahyu. Kemudian sunnah karena dia sebagai penjelas, maka ya sesuai dengan penjelasannya itu sesuai dengan kaidah tujuan daripada Al-Quran. Sunnah merupakan praktik, ya, amali, praktik yang secara amali, ya, terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga sekitar ketika Sayyidatina Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, maka jawaban Sayyidatina Aisyah adalah kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi yaitu Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan, diucapkan oleh Nabi itu merupakan personifikasi daripada Al-Quran Karim. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan laqad bayyanatis sunnah Al-Quran. Sunnah benar-benar menjelaskan. Maka mana yang lebih dulu? Ini adalah bayan, penjelasan. Yang dijelaskan namanya mubayyan, simafol, yaitu Quran. Kemudian di sini yang menjelaskan mubayyin itu adalah sunnah. Karena sunnah itu sebagai mubayyin, penjelas, maka datangnya sunnah itu adalah belakang. Jadi ada Al-Quran, kemudian as-sunnah, Quran yang dijelaskan, kemudian as-sunnah sebagai mubayyinnya. Fabayyanat ma ajbala min ibadatin wa ahkamin. Sunnah menjelaskan hal-hal yang masih global, baik dari masalah-masalah ibadah maupun masalah-masalah hukum. Contoh yang ada di yang biasa kita lakukan, ya. Sholat adalah wajib, fardu bagi tiap-tiap orang Islam. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan kata-kata aqimus sholat li dzikri.
tetapi tidak dijelaskan secara rinci, ya, masih mujmal tentang waktunya, waktu-waktunya, tentang rukun-rukunnya, prakteknya, tentang jumlah rakaatnya. Maka Rasulullah menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat itu secara praktik, yaitu Rasulullah menjalankan sholat seraya bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu semuanya melihat saya sholat. Jadi sholat yang kita lakukan pada masa sekarang ini yaitu sholat sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan sholat, kemudian dilihat dan diikuti, ditiru oleh para sahabat, sahabat ditiru dan diikuti oleh para tabi'in secara tawatur, ya, tawatur dari generasi ke generasi, ya, sehingga sholat yang kita lakukan sekarang ini adalah sebagaimana sholat yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi di situ sunnah Rasulullah melakukan sholat itu sebagai penjelas tentang perintah dari Al-Quran agar orang-orang Islam itu melaksanakan sholat, aqimus sholat, yang mana sholat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam yang sangat esensial. Kemudian Allah memerintahkan ibadah haji. Di sana Al-Quran tidak menjelaskan tentang bagaimana praktik pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara pelaksanaan haji. Rasulullah ibadah haji, kemudian bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik, praktek ibadah haji kamu semuanya. Kemudian masih banyak lagi masalah zakat. Zakat juga diperintahkan dalam Al-Quran secara global. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tanpa menjelaskan, Al-Quran tidak menjelaskan harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian berapa ukuran seorang muzaki, orang yang berkewajiban zakat itu mengeluarkan zakatnya? Tidak ada. Di harta benda apa saja, ya. Kemudian berapa ukurannya, ya. Berarti kan nisabnya itu tidak ada di dalam Al-Quran secara eksplisit, ya. Maka di sini sunnah menjelaskan. Oleh karena itu tidak benar kalau ada para mufakir, para intelektual, dia berpendapat bahwa al-Islam huwal Quran wahdah. Islam adalah Quran saja sebagai sumber ajarannya. Itu tidak benar. Sebab Quran yang masih mujmal itu tidak akan bisa diketahui dan dipraktekkan bagaimana praktek pelaksanaannya tanpa ada penjelasan dari Rasul.
harus ada penjelasan oleh Rasul. Dan penjelasan-penjelasan dari Rasul itu yang diterima oleh para sahabat generasi pada masa Rasulullah itu disampaikan kepada tabi'in, kemudian para ulama mengurai supaya ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bisa lebih mudah untuk dipraktekkan ya, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para ulama, para mujtahid, para mufakir berusaha mengurai ya ajaran-ajaran Islam itu, apakah itu hubungannya dengan masalah ibadah maupun masalah akidah, keyakinan, dan masalah akhlak ya, kemudian diurai oleh para ulama sebagai pewaris para nabi untuk mengurai semua itu agar mudah untuk diterapkan oleh umat Islam. Wa min bayanir Rasulul Quran, termasuk bagian penjelasan Rasul terhadap Al-Quran atau penjelasan sunnah terhadap Al-Quran adalah tahsisu amihi, mentahsis keumuman Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang masih umum ya. Seperti firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Kamu semuanya diwasiati oleh Allah dalam anak-anakmu, masalah warisan ini, bahwa bagi anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali dari bagian anak perempuan. Nah, ayat ini itu penunjukannya terhadap hukum itu masih ya. Jadi umumnya apa? Yaitu menerimanya para anak-anak harta warisan dari ayah-ayahnya maupun dari ibu-ibunya. Jadi tiap-tiap anak itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, di sini tidak pandang apakah anaknya itu berbeda agama atau anaknya itu membunuh orang tuanya dan sebagainya, itu masih umum. Maka di sini sunnah mengkhususkan, mentahsis anak-anak yang bisa mendapatkan warisan dari ayah ibunya ya. Yaitu anak-anak yang tidak membunuh orang tuanya. La yarisul qatilul maqtulah, tidak bisa mendapatkan waris dari pembunuh itu dari orang yang dibunuh ya, dari yang dibunuh ya. Itu diantaranya. Kemudian warisan itu bisa diterima oleh siapa saja. Yang tidak mendapatkan warisan itu adalah para nabi, tidak mendapatkan warisan. Firman Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrisu ma taraknahu shadaqatan. Kemudian yang kedua di antaranya adalah taqyidu mutlaqihi,
mengkayit, mengkayit, membatasi kemutlakan Al-Quran. Tadi umum, kemudian ditahsis. Sekarang mutlak dibatasi. Mutlak itu masih umum, kemudian mutlak, kemudian dibatasi. Seperti ayat Al-Quran, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka motonglah kamu semuanya aydiyahuma, tangan-tangan mereka. Ya. Di situ pemotongan tanah bagi pencuri, pemotongan tangan bukan tanah, tangan dari pencuri itu masih mutlak. Sebab orang Arab itu memaknai tangan itu bisa juga sampai al-kafu. Kafu ini di pergelangan. Juga ada yang memaknai yad itu batasnya adalah siku. Kemudian ada yang memaknai lagi yad itu adalah sampai di bahu sini, bahu. Ya. Jadi situ yad itu mutlak. Ya, dakarannya pada sa'id, ya sa'id ini. Kemudian sampai dirok, ya. Nah, karena itu masih mutlak, maka Al-Qur'an sunnah mengkayit bahwa pemotongan tangan bagi pencuri itu adalah sampai ar-ruzhu, sampai di pergelangan sini. Jadi bukan sampai di siku, ya, atau dirok, atau sampai pada bahu situ bukan, tapi sampai ar-ruzhu. Nah, itu dipraktekkan oleh Nabi. Nabi telah pernah melakukan itu ketika didatangkan kepada beliau utiya bisarikin fakoto ayatahu mim mifsalil kahfi. Nabi didatangkan seorang pencuri, kemudian Nabi memotongnya tangannya sampai fi mim mifsalil kahfi, dari sampai dari pergelangan tangan. Ya, itu di takyid, dibatasi, itu kan sampai kepada bahu sini. Ya. Kemudian kadang-kadang bayan, ya, bayan itu yang ketiga itu. Tapi sunnah, ya, musabbitatan wa muakkidatan. Sunnah itu kadang-kadang menetapkan dan mengokohkan apa hukum yang ada dari dalam Al-Quran, atau merinci, ya, merinci. Ini contohnya adalah sudah disebutkan tadi, yaitu tentang wajibnya sholat. Musabbitah menetapkan, Quran sudah menyebutkan tentang kewajiban Al-Quran. Kemudian hadis mengukuhkan lagi, menetapkan lagi tentang kewajiban sholat. Namanya Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholat. Sholat itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
dan bersaksi tidak ada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau disebut dengan syahadat. Dan kedua adalah mendirikan sholat. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, Allah telah menyebutkan tentang perintah sholat, dikuatkan, dikokohkan lagi bahwa di dalam sunnah banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang kewajiban sholat, untuk selalu melaksanakan sholat dan tidak meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Sebab sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah merupakan tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, maka dia adalah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka dia adalah telah merobohkan agama. Oleh karena itu, karena sholat itu merupakan imaduddin, dalam keadaan apapun orang Islam, selama dia masih normal akalnya, kemudian dia sudah dewasa atau sebagai sudah mukallaf, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita dalam keadaan mukim, ya, tinggal di tempat tinggal di desa, artinya tidak sedang bepergian, ada caranya sholat sendiri. Kalau sedang bepergian, ada caranya sholat sendiri, ada rukhsah, prioritas. Kalau orang itu sedang sakit, ada caranya sholat sendiri bagi orang yang sedang sakit. Ya. Kalau dalam keadaan sedang berperang, juga sholat tetap harus dilaksanakan dengan cara-cara, ya, karena itu dalam kondisi sangat gawat. Sehingga melihat demikian itu, maka sholat itu harus dilaksanakan. Ya. Itu di dalam hadis ada aturan-aturannya itu sebagai mengokohkan tentang kewajiban sholat yang perintahnya itu ada di dalam Al-Quran. Puasa pun demikian, Al-Quran memerintahkan untuk puasa. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah puasa, menyebutkan tentang keutamaannya, ya, dan amalan-amalan yang utama yang dilaksanakan ketika pada bulan puasa. Haji, sedekah, ya, banyak sekali hadis atau sunnah yang menyebutkan tentang himbauan untuk orang itu melakukan sedekah. Kemudian ada yang tafrik, tadi ada yang menguatkan, ada yang tafrik, mengurai, ya, mengurai. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ayat la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Janganlah kamu semuanya makan harta-harta di antara kamu itu dengan cara batil. Mungkin ya korupsi, mungkin ya cara Jawa itu ngakali, ya,
tidak beres dalam mendapatkan harta benda itu, kecuali makan benda di antara harta benda di antara kamu itu melalui jalan perdagangan yang diadakan secara tarodin, rela antara si penjual dengan si pembeli. Rela itu ada di dalam hati, ya, dalam hati. Nah, karena orang itu tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, maka diwujudkan kerelaan yang tempatnya rela itu ada di dalam hati dengan adanya ijab dan qabul. Di si penjual mengatakan saya menjual, kemudian si pembeli saya menerima, ya, menerima dengan menyerahkan uang ganti pembeliannya itu. Nah, ketika sudah ada ijab qabul, muqabadah, saling menerima, yang membeli menerima barang, yang menjual menerima uang, ya, secara terbuka, itu menunjukkan tentang keduanya tarodin, saling rela. Nah, di situ tak kulu amwalakum bainakum bil batili. Nah, di situ dikuatkan oleh hadis taswi, sifatnya itu tafrik, mengurai. Yang cari batal itu seperti apa? Secara batil itu. Maka di dalam al-hadis disebutkan larangan menjual buah-buahan sebelum sampai budu wisolahiha, belum sampai sempurna buahnya itu. Sempurna itu sudah matang. Itu tafrik, ya, uraian dari larangan makan harta benda secara batil. Sebab apa? Kalau buah-buahan itu dijual masih belum sempurna, maka boleh jadi itu akan menyusahkan atau menjadikan salah satu pihak itu menyesal, ya, menyesal. Mungkin si penjual, mungkin si pembeli. Dan masalah-masalah yang lain, umpamanya bai'ul gharar, ya, gharar, jalan jual beli yang barangnya itu masih tidak jelas, ya, itu adalah tafrik, ya, tafrik, uraian dari firman Allah, janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil. Itu uraiannya yaitu diantaranya bai'ul gharar, kemudian menjual beli buah-buahan yang belum sempurna, ya, dan lain-lainnya yang di situ jual beli atau akad apapun yang tidak jelas. Ketika Rasulullah hijrah di Madinah, Rasulullah menjauhi para petani kurma. Mereka sama bertransaksi tentang buah-buahan yang ada di dalam, masih ada di atas pohon sebelum buah-buahan itu sempurna, tanpa pembeli itu mengetahui tentang jumlah dan kualitasnya. Nah, jadi masih kecil-kecil atau masih bunga, itu kan si pembeli kan tidak tahu berapa jumlahnya, bagaimana kualitasnya. Ketika sudah datang waktu pohon itu berbuah, terjadilah hal-hal yang sangat mengejutkan.
yang tidak terbiasa terjadi, sehingga terjadilah percekcokan antara dua belah pihak. Kenapa? Boleh jadi jualnya itu masih iklim atau cuaca yang bagus, tapi karena datang pamannya angin atau hama dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daripada buah tanaman itu. Oleh karena itu, melihat kenyataan ini, Rasulullah melarang untuk menjual buah-buahan sebelum wudu wis sholah. Ya. Ini apa saja ya, yang masih transaksi yang masih samar, yang bisa menjadikan penyesalan dari suatu pihak. Sebab apa? Prinsip daripada ajaran Islam itu adalah agar umat Islam itu tidak terjadi ya percekcokan, tapi diharapkan umat Islam itu satu sama lain adalah rukun, guyup, bersatu. Sebab Islam sendiri itu diambil dari mustaq, dari kata salam juga bisa, yang artinya adalah perdamaian, itu salam. Atau dari taslim, artinya berserah diri. Orang Islam itu adalah berserah diri kepada aturan-aturan Allah, dilaksanakan. Kemudian kadang-kadang sunnah itu ya, yang 4 ini, wa fis sunnati ahkamun lam yanusso alaiha alkitab. Kadang-kadang sunnah itu menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Nah, yang ditetapkan di dalam as-sunnah, karena hukum itu baru muncul, kemudian Al-Quran belum menetapkannya, maka di situ Rasulullah berijtihad. Dan ijtihad Rasul ini termasuk wahyu. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, semuanya adalah dipandu oleh wahyu, sehingga tidak ada salah sedikit pun apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena ada hukum yang muncul, Al-Quran belum atau tidak menyebutkan tentang status hukumnya, maka di situ as-sunnah menetapkan hukum sendiri. Maka di sini yang ditetapkan oleh as-sunnah itu ya merupakan wahyu yang harus diikuti. Seperti apa? Tahrimul khumuril ahliyah, haramnya binatang keledai yang ahliyah, yang di apa itu namanya, yang dirawat, atau keledai yang digunakan untuk ya keperluan keperluan transportasi sehari-hari ya, itu tidak boleh disembelih. Nah, tidak boleh disembelih karena apa? Kalau itu disembelih sehingga hilang, maka transportasi yang pada saat itu khimar adalah merupakan andalannya, itu akan mengganggu kelancaran ekonomi
kelancaran transportasi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga tidak diperbolehkan, diharamkan umur ahliyah itu. Ini tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis menetapkan. Kemudian hadis menetapkan setiap binatang yang mempunyai taring yang kuat, ya, binatang yang mempunyai taring yang kuat itu haram hukum dagingnya, ya. Karena apa? Biasanya burung atau binatang yang mempunyai taring yang kuat itu makanannya adalah bangkai, sehingga daging-dagingnya itu bercampur dengan kotoran-kotoran sehingga menjadi berbahaya bagi manusia ketika binatang itu disembelih dan dikonsumsi. Jadi larangan-larangan di dalam syariat Islam itu tujuannya adalah membawa kemaslahatan manusia, ya, kemaslahatan manusia. Kemudian dilarang menikah seorang wanita bersamaan dengan bibinya atau kholahnya. Jadi seorang menikah wanita itu masih jadi istrinya, kemudian dia madu bibinya, buliknya atau budinya, baik itu bulik atau budi dari ayah maupun dari ibu. Mengapa tidak dilarang? Karena itu adalah masih saudara, ponakan dengan bulik atau budinya. Ya, kalau pernikahan itu berlangsung. Nah, kalau tidak, ya, maka biasanya itu ya akan menjadi percekcokan. Sebab kecemburuan itu biasanya mesti ada, sehingga ketika salah satu pihak itu cemburu, sehingga asalnya itu ponakan dengan bulik dan budinya itu menjadi rukun baik karena nikah secara bersamaan, sehingga boleh jadi kalau tidak baik itu malah menjadi qati'atur rahim, yaitu memutus hubungan kekeluargaan yang itu adalah termasuk dosa dan dilarang oleh agama. Kemudian boleh khiyar syarat. Syarat, jadi orang jual beli itu ada khiyar majelis atau khiyar syarat. Khiyar majelis itu hubungannya dengan tempat, khiyar syarat itu hubungannya dengan waktu. Jadi kalau orang itu jual beli, maka ada jeda waktu berapa hari untuk jadi fasah atau tidak jual beli itu ada jeda waktu. Kalau masih ada di dalam transaksi masa dalam masalah khiyar, maka barang yang telah dibeli oleh seseorang dalam masa khiyar itu tidak boleh dibeli oleh orang lain. Subutus suf'ah itu adalah cara Jawanya itu adalah nalangi, atau jadi contohnya begini. Jadi ada sebuah rumah, kemudian rumah itu menjadi hak waris dari keluarga. Kalau rumah itu dibagi-bagi, maka akan hilang manfaatnya karena menjadi bercerai-berai kalau dibagi berupa rumah. Oleh karena itu salah satu pihak atau pihak yang lain itu boleh suf'ah, ya, boleh suf'ah, noroki, ya, noroki itu boleh. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit tentang suf'ah. Kemudian ihdad mutafa anha zaujuha. Ihdad, jadi seorang wanita yang ditinggal mati oleh
suaminya, maka dia melakukan ihdad, yaitu tidak berpakaian berhias untuk berapa hari gitu. Itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian ya, Imam Syafi'i mengatakan, masanna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi ma laisa lillahi fi hukmun fayahkum fa bi hukmillahi sannahu wa kadzalika akhbarana Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah. Di Imam Syafi'i mengatakan tidak ada sunnah Rasul yang di situ belum disebutkan oleh Allah tentang hukumnya, maka Rasulullah menetapkan hukumnya dengan perkataan Imam Syafi'i lagi dan firman Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya kamu sungguh bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi apa yang ditetapkan oleh Rasul, hukum-hukum itu adalah merupakan petunjuk, dan petunjuk Rasul itu mesti kepada jalan yang lurus. Itu yang bisa saya sampaikan kesimpulannya, bahwa sunnah terhadap Al-Quran itu kesimpulannya itu fungsinya ada 3 hal. Pertama, sunnah mesti sesuai dengan Al-Quran, sesuai, tidak ada sunnah itu bertentangan dengan Alkitab atau Al-Quran. Kesesuaiannya itu ada kalanya sunnah itu mendukung hukum yang ada di dalam Al-Quran, ada kalanya mengokohkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti tadi perintah sholat, zakat, keharaman riba. Yang kedua, ada kalanya menjelaskan, sunnah menjelaskan dan mengurai hal-hal yang masih mujmal, masih global dalam Al-Quran, sehingga sunnah menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran itu, seperti penguraian itu atau ya penjelasan itu tentang tata cara sholat, meliputi ya juga jumlah rakaatnya, waktunya ya, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah, dilakukan, ditetapkan oleh Rasulullah hukumnya, dan belum ada di dalam nas Al-Quran, seperti tahrimu akil humuril ahli. Demikian yang bisa saya sampaikan materi yang ada hubungannya dengan masalah manzilah, posisi atau kedudukan sunnah dari Al-Quran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.